Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2341 sampai bab 2350. Apakah Patriark puas dengan profilnya? Mendengar tawa Walter Zeman, tetua ketiga bertanya dengan penasaran. Saya cukup puas, tetapi saya belum tahu identitas dan kepribadian anak itu. Jika semuanya baik, dia bisa menjadi menantu keluarga Zeman kita. Walter Zeman mengangguk dan berkata, dia sangat paham bahwa seseorang yang memiliki primordial Herculean Spirit, dalam waktu 10 atau 20 tahun pasti akan memiliki tempat di dunia kultivasi. Dia harus bergegas ke Geralt, tidak boleh melewati kesempatan itu. Akan sulit mendapatkan menantu seperti kualifikasi Geralt. Ayah, menantu siapa? Mengerikan. Mia diam-diam mengikuti di belakang. Ketika dia mendengar Walter Zeman mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyela. Mengulurkan tangan putihnya lalu memegang lengan Walter Zeman dengan keras. Bukankah ini calon terbaik? Jika anak itu lulus penilaianku, reputasi kamu akan dipertahankan. Melihat putrinya yang pemalu, Walter Zeman mengelus kepala Mia dan berkata dengan nada penuh kasih sayang. Tidak mungkin jadi menantu. Wajah Mia memerah. Kamu kan seorang gadis. Ngomong-ngomong, tetua ketiga, tolong atur waktu agar aku bertemu dengan anak itu. Sembunyikan dahulu identitas kita. Jangan membuatnya takut. Walter Zeman tertawa, lalu menoleh dan berkata kepada tetua ketiga. Tidak masalah. Tetua ketiga itu mengangguk sebagai jawaban. Undang dia sore ini. Aku harus menyeleksi anak ini dengan baik. Melihat Geralt menghilang di antara kerumunan, langkah Walter Zeman semakin cepat. Siang hari, setelah makan santai, semua orang kembali ke tempat peristirahatan mereka. Jacob Zeman juga mengikuti, tetapi dia terus duduk di sofa dan tidak mengatakan apa-apa. Geralt duduk di seberangnya, sedikit mengernyit, memikirkan punggung yang dia lihat di pagi hari. Geralt dapat menyimpulkan bahwa dia belum pernah bertemu orang itu. Dia juga tidak mengenalnya, tetapi anehnya dia bisa merasa familiar hanya dengan melihat punggungnya. Bagaimana menurutmu? Lucian datang, melihat mereka akan berbicara. Jacob Zeman dengan cepat mengangkat kepalanya. Tugasnya adalah memahami profil Geralt sedetil mungkin. Bukan apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan barang lelang pagi tadi bernilai ratusan juta. Lalu barang lelang macam apa lagi yang akan ada dalam 2,5 hari ke depan? Dan berapa harganya? Geralt menggelengkan kepalanya, untuk sementara membuang pikiran di benaknya. Dan kemudian berkata dengan santai. Kita tidak bisa memikirkan itu. Lucian menghela nafas. Dia awalnya memberikan Geralt 2 juta. Tetapi melihat nilai barang-barang lelang yang amat mahal, maka uang itu tidak akan cukup. Siapa bilang 3 hari? Siapa yang mengira sebelum Geralt bisa berbicara? Dia mendengar suara Jacob Zeman. Saya telah berpartisipasi dalam pelelangan selama 30 tahun. Dan itu selalu berlangsung selama 3 hari. Lucian sedikit bingung. Itu menurutmu yang benar. Lelang akan berlangsung selama 5 hari. 2 hari terakhir adalah puncak pelelangan. Mereka yang tidak mampu menawar selama 3 hari akan dipersilakan pulang. Itulah sebabnya dia bilang kepadamu lelang berlangsung hanya 3 hari. Jacob Zeman menggelengkan kepalanya dan menjelaskan yang sebenarnya. Bagaimana kamu tahu? Lucian tahu anak itu telah berkata yang sebenarnya kepada Geralt. Tetapi itu membuat Lucian penasaran kepada anak itu. Saya juga hanya mendengar. Saya hanya mendengar. Jacob Zeman terkejut sejenak, lalu berkata dengan senyum konyol. Bocah, apakah kamu tuan muda dari sebuah keluarga besar? Aiden duduk di sebelah Jacob Zeman. Meskipun dia tidak tahu secara detail anak itu, tetapi dia tahu bahwa anak itu tidak memiliki niat buruk. Jika saya adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar, bagaimana mungkin saya duduk di sini? Jacob Zeman tersenyum pahit. Bahkan di keluarga Zeman, statusnya tidak terlalu tinggi. Dia hanya diangkat sebagai murid keluarga oleh salah satu tetua keluarga. Bocah, kamu bohong. Kamu bisa mengambil tiket untuk pelelangan. Lalu kamu menjelaskan situasi yang bahkan Paman Grup tidak tahu. Aku meragukanmu. Aiden menggelengkan kepalanya, mengambil bahunya lalu berkata, cepat katakan yang jujur, atau aku akan mengusirmu. Aiden, saya adalah orang yang sangat biasa di dunia kultivasi.
Anda tidak tahu karena Anda berada di dunia sekuler. Jacob Zeman menjelaskan. Oke, masuk akal. Setelah mendengar itu, Aiden melepaskannya. Oke, kita harus istirahat. Pelelangan akan dimulai lagi dalam 1 jam. Melihat waktu, sudah jam 12 siang. Geralt melambaikan tangannya lalu berkata. Setelah kata-kata Geralt hilang, semuanya kembali ke kamar mereka. Di sisi lain, Jacob Zeman langsung berbaring di sofa. Setelah melihat kamar ketiga orang itu ditutup, dia segera mengeluarkan ponselnya lalu melaporkan situasinya kepada tetua ketiga. Tetua ketiga tidak menundanya. Segera menyampaikan laporan Jacob Zeman kepada Walter Zeman. Walter Zeman sedang makan di sebuah ruangan. Setelah mendengar laporan dari tetua ketiga, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya anak itu benar-benar ingin mendapatkan sesuatu dari pelelangan kita. Tetua ketiga, beritahu Jacob Zeman. Cari tahu apa yang disukai Geralt. Mari kita berbaik hati untuk memberikan padanya. Walter Zeman berpikir sejenak setelah menelan makanan di mulutnya. Apakah dia tidak akan curiga? Tanya tetua ketiga. Kita tidak berniat jahat. Kalaupun akhirnya dia tahu. Menurutmu apa yang akan terjadi? Walter Zeman menggelengkan kepalanya. Dia berpikir harus menghubungi Geralt sesegera mungkin agar menetralisir racun dingin di tubuh putrinya. Karena hanya dengan primordial Herculean Spirit itu bisa dilakukan. Perhitungan toleransi 1 tahun bisa saja meleset. Jika racun dingin benar-benar kuat, itu bisa menembus organ dalam anaknya dalam waktu kurang dari setahun. Berakhir dengan kerusakan yang fatal. Jika keadaannya sudah seperti itu, meskipun disembuhkan dengan primordial Herculean Spirit, mungkin nyawanya bisa selamat. Tetapi hidup dengan organ-organ dalam yang tidak berfungsi optimal. Bahkan ada yang tidak berfungsi lagi. Baiklah. Saya akan memberitahu Jacob Zeman sekarang. Tetua ketiga mengangguk dan segera mengirim pesan ke Jacob Zeman. Satu lagi tetua ketiga. Bagaimana dengan barang-barang yang kamu bawa? Walter Zeman tidak lagi memiliki keinginan untuk makan. Di gudang. Tetua ketiga berpikir sejenak lalu berkata. Keluarkan semuanya. Malam ini atau besok. Aku ingin bertemu Geralt. Walter Zeman melanjutkan. Biarkan Mia tahu tentang masalah ini. Aku ingin menemui Geralt sebentar untuk lebih meneliti profilnya. Dimengerti. Tetua ketiga terus mengangguk. Oke. Silakan dan jangan tunda pelelangan di sore hari. Walter Zeman melirik waktu. Mengambil sumpitnya dan terus makan. Ya, tetua ketiga meninggalkan ruangan dan berjalan cepat menuju gudang. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia bertemu dengan Mia. Mia mengenakan gaun putih dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak murni alami, di bawah sinar matahari. Kulitnya yang indah tampak bersinar. Tetua ketiga, kemana kamu akan pergi? Mia berjalan ringan di depannya dan tersenyum. Nona, tetua ketiga sedikit mengangguk kepada Mia dan berkata, Tuan menyuruh saya melakukan sesuatu. Apa yang kalian bicarakan di ruangan tadi? Kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Mia berhenti di depannya. Tidak ada apa-apa. Hanya berbicara tentang Geralt. Tuan berkata bahwa saya harus memperhatikannya dan jangan lewatkan pelelangan di sore hari. Dia juga mengatakan saya harus terus mengawasi Geralt. Semua kata-kata yang seharusnya diucapkan terhenti. Apa yang menarik dari Geralt? Wajah Mia menjadi sedikit merah ketika tetua ketiga berkata demikian. Hatinya berbunga-bunga dan sosok Geralt muncul dalam bayangannya. Bertolak belakang dengan yang baru saja dia katakan. Nona, saya pikir Tuan bermaksud menjadikan Geralt menantu keluarga Zeman kita. Jika dia benar-benar memenuhi persyaratan Tuan dalam semua aspek, maka reputasi Anda dapat dipertahankan. Kata tetua ketiga dengan malu. Bagaimanapun kata-kata itu harus disampaikan. Baiklah. Kamu boleh pergi bekerja. Tetua ketiga, Mia tidak kuasa mendengar itu. Meskipun dia mempunyai hasrat kepada Geralt, tetapi dia tidak mampu untuk mengucapkannya. Terlebih lagi, dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Hubungan sosial di keluarga Zeman sangat ketat. Sejak kecil, keluarganya sangat membatasi hubungan pertemanannya. Hampir bisa dibilang dia tidak memiliki kontak dengan siapapun. Oke, Nona. Kalau begitu saya pergi dulu. Ngomong-ngomong, Nona, jangan lupa pelelangan di sore hari. Tuan menyuruhmu pergi. Tetua ketiga menyeka keringat. Untungnya dia tidak memberitahu apa yang dikatakan Patriark tentang pemberian hadiah untuk Geralt kepada Mia. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Karena takut Mia akan menahannya lagi. Pukul 1 rumah lelang dibuka kembali. Semua orang masuk satu demi satu. Namun, keluarga-keluarga kecil yang mendapatkan barang lelang di pagi hari sudah pergi lebih awal. Sekarang tersisa keluarga-keluarga besar dengan prestise dan status yang tinggi. Walaupun keluarga-keluarga kecil menang pelelangan di pagi hari,
Mereka tidak berani sombong kepada keluarga-keluarga besar ini. Bagaimanapun keluarga-keluarga besar lebih dominan daripada keluarga-keluarga kecil dalam interaksi sosialnya. Di dalam ruangan lelang, air dan makanan di atas meja telah diganti dengan yang baru. Kali ini Yakob Zeman tidak mengikuti. Geralt tahu bahwa dia akan melapor ke keluarga Zeman, tetapi dia tidak peduli. Lagi pula, dia ada di sini. Jika keluarga Zeman ingin melakukannya, tentu telah dilakukan sejak lama. Tidak perlu mengirim seseorang untuk mengawasinya. Di mana bocah Yakob Zeman itu? Dia jelas berjalan bersama kita tadi. Mengapa dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Aiden bereaksi ketika dia melihat sofa kosong di sebelahnya. Mungkin dia pergi ke toilet, kata Geralt ringan. Beberapa saat kemudian, sebelum pelelangan dimulai, Yakob Zeman masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia menyesap beberapa teguk air dengan gelas besar di atas meja, menekan sudut mulutnya. Lalu dia berkata, "Coba tebak apa yang baru saja aku dengar." "Apa?" Aiden bertanya dengan cepat. "Ketika saya ke toilet, saya mendengar bahwa 2 orang yang mendapatkan barang lelang di pagi hari telah terbunuh sebelum mereka meninggalkan pulau. Mayatnya masih di tepi pantai. Diperkirakan penyelenggara belum akan membersihkannya sampai akhir hari ini." Yakob Zeman melirik keluar kaca sebelum dia berbisik. "Apakah ada yang berani melakukannya di siang hari?" Lucian mengerutkan kening. Meskipun dia sudah lama mengetahui hal-hal ini, dia masih merasa terkejut. Tidak ada kedamaian seperti itu di Pulau Grand Drake. Hanya ada satu cara untuk mencapai kedamaian, dan itu adalah meningkatkan kekuatanmu. Ketika kamu cukup kuat, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Saat itulah kamu menjadi damai. Yakob Zeman menghela nafas. Dia baru saja menerima pemberitahuan mendesak dari tetua ketiga mengenai masalah itu. Untuk memastikan keamanan Geralt, tetua ketiga secara khusus mengirim tim kultivator keluarga untuk melindungi Geralt. Meskipun Geralt memiliki primordial Herculean Spirit, bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini semuanya memiliki kekuatan yang baik. Geralt belum tentu bisa melawan mereka. Tugas Yakob Zeman adalah memperhatikan situasi di sekitarnya. Begitu ada bahaya, langsung laporkan. Keluarga Zeman akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi Geralt. Apa yang kamu katakan masuk akal. Lucian mengangguk setuju. Mengapa penyelenggara tidak peduli dengan kasus-kasus itu? Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kekacauan seperti ini baru kali ini terjadi di pulau ini? Sebenarnya bukan tidak peduli. Penyelenggara mengambil posisi di tengah. Tidak mau karena membantu satu pihak berakibat menyinggung pihak lain. Selain itu, penyelenggara ingin melanggengkan posisinya di dunia kultivasi. Kepala Yakob Zeman bergetar. Situasi ini bukan rahasia di keluarga Zeman mereka. Bagaimana kamu tahu? Aiden bertanya. Aku hanya menebaknya. Yakob Zeman terbatuk canggung. Dia berusaha mengelak. Karena belum waktunya untuk membuka semua rahasia itu. Bocah, kamu bukan termasuk penyelenggara, kan? Aiden menatapnya tiba-tiba. Tentu saja bukan. Jika saya penyelenggara, bagaimana saya bisa duduk di sini? Yakob Zeman menjelaskan dengan cepat. Di tengah pembicaraan, pelelangan telah dimulai, dan semua orang menatap meja lelang, ingin melihat barang lelang apa yang akan keluar. Bagaimanapun, kuali berbentuk binatang dari keluarga Sima di pagi hari tadi telah menyebabkan banyak fluktuasi nilai barang lelang. Pil dan rebusan ramuan adalah hal yang sangat diperlukan bagi kultivator, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan, tetapi juga untuk menyembuhkan cedera dengan cepat. Orang awam tidak tahu cara untuk memurnikan pil dan merebus obat, tetapi dengan kuali berbentuk binatang, asalkan mereka mempunyai resepnya, mereka dapat membuat sendiri pil dan rebusan obat itu. Bahkan dengan kreativitas, ada puluhan ribu inovasi bisa dilakukan. Dengan kuali itu orang awam pun bisa menjual pil dan obat rebusan untuk memperoleh pendapatan tetap. Ketika semua orang menatap platform lelang, Walter Zeman dan orang-orangnya justru menatap Geralt. Semakin aku memperhatikan anak itu aku merasa mendapat kesan yang lebih baik. Tetua ketiga. Sudahkah kamu mengatur apa yang ingin aku lakukan? Walter Zeman menyilangkan dan memiringkan kakinya. Seulas senyum muncul di sudut mulutnya. Belum. Waktunya terlalu mendadak. Saya akan menunggu sampai pelelangan selesai. Saya akan berbicara nanti malam. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa kalau begitu. Walter Zeman mengangguk. Sedang bicara apa? Mia merasa bahwa setiap kata yang dikatakan ayahnya dan tetua ketiga adalah tentang dia dan Geralt. Jadi dia ingin bertanya dengan jelas. Bukan apa-apa. Masalah beberapa kultivator yang terbunuh hari ini. Saya meminta tetua ketiga untuk menyingkirkannya sesegera mungkin ketika pelelangan selesai. Lalu segera dimakamkan di Hausan.
kata Walter Zeman dengan santai dan alami. Dia berbicara dengan sangat lancar, sehingga tidak nampak sedang berbohong. Benarkah itu yang dibicarakan tadi? Mia tidak begitu percaya. Mia merasa aneh, karena ayahnya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu pada pelelangan sebelumnya. Biasanya para murid keluarga yang menyelesaikan hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang ayahnya menugaskan langsung tetua ketiga secara pribadi. Anak gadisku, kapan ayah berbohong padamu? Walter Zeman tahu bahwa putrinya pintar. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kata-kata pamungkas. Ya, ayah. Mendengar kata-kata Walter Zeman, Mia berhenti bertanya. Memang, Walter Zeman tidak pernah berbohong padanya sejak dia masih kecil. Hanya dua yang dilakukan ayahnya. Mengatakan yang sebenarnya, atau tidak mengatakannya sama sekali. Lelang di sore hari yang sangat membosankan. Setelah di pagi hari dimunculkan kuali berbentuk binatang, orang-orang berharap akan ada lebih banyak item lelang yang populer dan langka di sore hari. Ternyata item lelang di sore hari sangat sederhana. Walaupun relatif langka, tetap saja membuat kecewa. Meskipun menimbulkan sensasi dari wujudnya, tetapi tidak menarik bagi para praktisi dari beberapa keluarga besar. Bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak akan membelinya. Lebih menunggu acara lelang lain waktu. Langit menjadi gelap, dan pelelangan berakhir. Semua orang berjalan keluar dari rumah lelang satu demi satu. Tampak ekspresi kecewa dan lelah setelah seharian ikut acara lelang. Dengan bergegas mereka kembali ke tempat istirahat masing-masing. Sementara Geralt berjalan di antara 4 orang. Geralt sedikit mengernyit. Dia merasa seseorang mengikuti di belakangnya. Jaraknya dekat. Geralt sengaja tidak melihat ke belakang. Dia terus berjalan ke depan. Dia tidak memiliki barang lelang yang berharga. Tidak ada alasan seseorang mengikutinya. Kemungkinan besar, keluarga Zhou yang mengikutinya. Ternyata Jacob Zeman. Geralt tidak terlalu peduli. Seperti pada siang hari, mereka memakan apa saja yang bisa dimakan di lantai bawah, lalu kembali ke kamar. Tidak lama duduk Jacob Zeman segera membungkuk. Melihat bagaimana dia ragu-ragu untuk berbicara, Geralt bangkit lalu kembali ke kamar. Jacob Zeman juga dengan cepat mengikuti. Bicaralah. Ada apa? Geralt duduk di meja sebelah tempat tidur, menyalakan sebatang rokok, lalu bertanya dengan lembut. Kakak Geralt, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga kami ingin bertemu dengan Anda. Ada hal penting untuk dibicarakan. Jacob Zeman sedikit malu, karena takut Geralt akan menolak, tetapi dia harus mengatakannya. Ayo berangkat. Geralt menghisap rokok lalu berkata. Langsung berangkat seperti ini. Jacob Zeman terperanjat. Apakah aku harus mengganti pakaian? Geralt bertanya dengan senyum. Tidak. Aku hanya tidak bisa membayangkan kamu mengikat janji dengan begitu bahagia. Jacob Zeman menggelengkan kepalanya lalu berkata. Kalau begitu, aku akan memikirkannya lagi apakah akan pergi atau tidak. Geralt mengangkat alisnya lalu duduk kembali. Jangan. Jika kamu tidak pergi, aku akan mendapat masalah. Ketika mendengar itu, Jacob Zeman menjadi sedikit cemas. Segera melangkah maju dan meraih lengan Geralt. Ayo pergi, kata Geralt tanpa daya. Setelah berbicara dengan Lucian dan Aiden, Geralt segera pergi bersamanya. Dalam perjalanan, Geralt bertanya dengan arogan, siapa di keluargamu yang ingin bertemuku? Seorang senior dalam keluarga, Jacob Zeman tidak mengungkapkan identitas Walter Zeman. Khawatir Geralt menjadi takut. Tentu statusnya tinggi di keluargamu. Geralt merenung sejenak. Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Jacob Zeman tidak berani menyangkal atau mengakui. Dia hanya bisa menjawab dengan samar. Mendengarnya mengatakan itu, Geralt tidak melanjutkan bertanya, hanya mengikutinya berjalan ke arah gunung. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, Geralt mendongak dan melihat bahwa gunung itu muncul lagi. Karena aku memenuhi ajakanmu, bisakah aku mengetahui rahasia gunungmu? Geralt bertanya dengan senyum ringan. Saya rasa tidak bisa. Cobalah cari tahu sendiri. Jacob Zeman menjawab dan tertawa dengan malu. Dia tidak bisa memberitahunya. Kalaupun dia memberitahu, dia khawatir akan mendapat masalah. Sudahlah. Aku tidak meminta apa-apa. Ketika Jacob Zeman mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, Geralt melambaikan tangannya dan berhenti berbicara. Hampir setengah jam kemudian, Geralt melihat deretan rumah. Meskipun tidak dibangun dengan baik, banyak anak muda dengan pakaian abu-abu menjaga di depan setiap rumah. Melihat ini, Geralt menarik napas dalam-dalam. Sebagian besar adalah tempat tinggal para penyelenggara. Sekarang dia dibawa ke sini mungkin karena pernah masuk tanpa izin. Geralt tidak tahu apakah kali ini baik atau buruk. Dia merasa di pulau terpencil ini telah diincar oleh penduduk lokal. Tidak ada gunanya melarikan diri. Lebih baik mengikuti perkembangan situasi.
Saudara Geralt, disinilah kami tinggal. Yakob Zeman menunjuk ke rumah-rumah yang tidak jauh lalu berkata. Apa kedudukanmu dalam keluarga Zhou? Geralt bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya murid biasa. Yakob Zeman menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Bawa aku ke sana. Geralt mengangguk dan terus berjalan ke depan. Setelah Yakob Zeman mengungkapkan identitasnya, para pemuda berpakaian abu-abu segera minggir dan menyuruh Yakob Zeman membawa Geralt ke sebuah ruangan. Ruangan itu tampak sederhana. Hanya beberapa kursi yang ada di dalamnya. Saudara Geralt, tunggu sebentar. Saya akan pergi untuk memberi tahu beliau. Setelah Geralt duduk, Yakob Zeman membungkuk ke arahnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Geralt menutup matanya sedikit. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kamar didorong terbuka. Geralt membuka matanya dan melihat seorang pria parubaya dengan gaun barat berjalan masuk. Lebih dari selusin orang di belakangnya, tetapi mereka tidak ikut masuk. Hanya Yakob Zeman dan seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu yang masuk. Senior, meskipun dia tidak tahu identitas dan kultivasi orang itu, Geralt tetap bangkit dan membungkuk hormat padanya. Yah, aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Walter Zeman berjalan langsung ke Geralt, melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, lalu berkata sambil sedikit tersenyum. Saya tidak tahu bahwa ada penjaga di sekitar gunung itu. Dan saya tidak tahu bahwa itu adalah tempat milik keluarga Anda yang terlarang bagi orang asing. Tetapi saya segera pergi setelah mengetahui ada penjaga. Dan saya tidak pernah mendekatinya lagi. Geralt sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Gunung apa? Penjaga apa? Kata-kata Geralt membuat Walter Zeman merasa sedikit bingung. Dia menoleh dan bertanya kepada tetua ketiga yang berdiri di belakang. Tidak jauh dari Gunung Nimbus. Tetua ketiga berbisik. Tidak apa-apa. Tidak ada rahasia besar di Nimbus. Jika kamu ingin melihat-lihat, aku akan mengirim seseorang dari klan untuk membawamu berkeliling. Oke. Walter Zeman melambaikan tangannya dan terus menatap Geralt. Tidak. Tidak perlu. Geralt tersenyum canggung. Dia tidak mengerti mengapa pria parubaya di depannya bisa mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu tidak usah pergi. Baiklah. Apakah kamu sudah makan malam? Walter Zeman menunjuk ke kursi di belakang Geralt, memberinya isyarat untuk duduk. Dia pun duduk di samping dengan wibawa. Adapun tetua ketiga dan Yakob Zeman berdiri di belakangnya. Belum. Aku langsung diajak ke sini segera setelah pelelangan selesai. Geralt menggelengkan kepalanya. Yuan Tong, kenapa kamu tidak segera menyiapkan makanan untuk Geralt? Walter Zeman bertanya dengan cemberut. Dia sedikit tidak senang. Maaf, kakak Geralt. Yakob Zeman berkata dengan suara rendah. Pergi dan buat makanan di dapur. Dan siapkan sebotol anggur yang enak. Aku akan menemani Geralt minum nanti. Walter Zeman melambaikan tangannya dan berkata. Yakob Zeman mengangguk dan segera berlari keluar. Senior, saya tidak akan makan makanan lagi. Geralt bingung. Tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Jadi dia bertanya langsung. Jika saya telah menyinggung Anda, jangan ragu. Katakan saja. Saya siap bertanggung jawab. Hei, tentu saja aku akan mengatakan sesuatu. Tapi nasi juga harus dimakan. Kamu tidak boleh lapar. Kita bersantai dan makan dulu. Aku akan memberitahumu selesai makan. Walter Zeman menyela Geralt dengan sebuah senyuman. Tampak seperti lelucon. Tetapi sebenarnya itu adalah perintah. Setelah melihat ini, Geralt tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia telah jatuh ke tangannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Mungkin akan dibunuh atau terluka. Lebih baik makan dulu. Jika harus bertarung nanti, dia sudah memiliki tenaga. Anak muda. Apakah kamu berasal dari Weston? Walter Zeman menggosok tangannya. Weston Selatan. Kata Geralt jujur. Berapa banyak anggota keluargamu? Apakah kamu bersama ayahmu atau pamanmu? Setelah jeda, Walter Zeman terus bertanya. Paman yang bertemu secara tidak sengaja. Sekarang saya satu-satunya yang tersisa dari keluarga. Geralt berpikir sejenak. Dan berkata secara alami. Mata Geralt menyipit. Dia belum tahu apa tujuannya diundang ke situ. Dia belum berani terbuka tentang orang tua dan saudara perempuannya, termasuk Mila. Khawatir ada dampak yang tidak diharapkan. Tidak buruk. Tidak buruk, Walter Zeman mengangguk. Menurut pendapatnya Geralt luar biasa. Seorang kultivator tanpa orang tua atau keluarga dapat mencapai primordial Herculean Spirit dengan upaya dan bakatnya sendiri. Sungguh basis kultivasi yang tidak bisa dianggap enteng. Walaupun ada unsur keberuntungan, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan pemuda umumnya. Setidaknya dalam keluarga Zhou, ada kurang dari 3 orang yang dapat dibandingkan dengan bakat dan kekuatan Geralt. Para murid keluarga bisa memiliki basis kultivasi karena pengajarannya yang cermat.
pelatihan kultivasi tingkat atas keluarga, ditambah minum ramuan terbaik di bidang kultivasi. Jika mereka memulai dengan kondisi seperti Geralt, tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat dibandingkan dengan Geralt. Apanya yang bagus? Geralt sedikit bingung. Tidak ada apa-apa. Kita makan dulu dan berbicara sesudahnya. Walter Zeman melambaikan tangannya. Baginya tidak cukup hanya memberi tahu Geralt tentang tujuannya. Bagaimanapun, ini tentang masa depan putrinya. Harus diseleksi dengan ketat. Geralt, teman kecilku. Mari minum teh. Tetua ketiga mengambil teh yang baru diseduh dari suku, dan membawa secangkir lagi ke depan Geralt. Terima kasih, senior. Hei kau. Saat Geralt berterima kasih dan melihat tetua ketiga yang berjalan ke depannya, Geralt merasa pernah bertemu dengan orang itu. Apakah kamu pernah melihatku sebelumnya? Tetua ketiga bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu lelaki tua berpakaian abu-abu yang mengejarku? Geralt melihatnya dengan cermat. Meskipun dia tidak sempat melihat seperti apa pria itu, dia hanya bisa yakin dari bentuk tubuh dan suaranya. Ya, kamu memang bocah yang sangat cepat. Tetua ketiga mengakui sambil tersenyum. Berkat bantuan seorang senior pada saat itu, kalau tidak aku telah ditangkap olehmu. Geralt menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat wanita tua itu dan bertanya dengan cepat. Apakah senior saling mengenal dengan wanita tua itu? Wanita tua, Walter Zeman sedikit mengernyit. Mungkin seseorang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Walter Zeman tidak tahu. Tetapi tetua ketiga mengetahuinya dengan jelas. Dia tahu itu wanita muda yang menyamar. Tetapi kurang tepat waktunya untuk mengungkap identitas wanita muda itu sekarang. Mungkin juga. Geralt mengangguk. Segera, Jacob Zeman masuk lalu berbisik di telinga Walter Zeman. Ayo kita makan. Teman kecil, cicipi keahlian koki keluarga kami. Jika Anda merasa cocok, Anda boleh datang ke sini setiap waktu makan selama pelelangan. Walter Zeman bangkit, tertawa 2 kali, lalu berjalan keluar. Geralt meraih Jacob Zeman yang akan keluar, lalu bertanya dengan suara rendah. Bocah, katakan yang sebenarnya. Siapa kedua orang ini? Aku juga tidak bisa memberitahumu. Jacob Zeman sedikit malu. Bocah, bertanya kepadamu selalu tidak ada jawaban. Sebelumnya Geralt berpikir untuk bertanya pada keluarga Zhou. Tetapi Jacob Zeman bahkan tidak bisa menjawab. Geralt menjadi tidak tertarik. Tempat makannya tidak jauh, hanya berjalan beberapa langkah ke kanan. Dekorasinya sederhana. Banyak makanan telah diletakkan di atas sebuah meja bundar. Juga ada aroma anggur yang sangat kuat. Teman kecilku, mari masuk dan duduk. Melihat Geralt masuk, Walter Zeman segera pindah. Senior, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Kalau tidak, bagaimana aku bisa memanggilmu? Geralt duduk di sebelahnya dengan patuh. Meskipun dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini, yang pasti tingkat kultivasi orang ini tinggi. Kekuatannya jauh melampaui kemampuannya. Bahkan primordial Herculean Spirit Mia tidak bisa merasakan. Nama saya Zhou. Anda bisa memanggil saya Paman Zhou. Walter Zeman berhenti. Paman Zhou dengan jawaban yang sangat singkat itu. Geralt tidak bisa memaksa. Jawabannya hampir sama dengan tidak menjawab. Geralt sendiri sudah tahu bahwa orang tua ini dan Jacob Zeman berasal dari keluarga yang sama. Haha, kalau begitu mari langsung makan. Sejujurnya, meskipun saya telah berada di luar selama bertahun-tahun, makanan Weston kita adalah favorit saya. Mendengar panggilan Geralt, Walter Zeman menunjukkan senyum di wajahnya. Geralt tidak malu-malu. Lagi pula, duduk di dalam ruangan sepanjang sore, menjadi sedikit lapar. Walter Zeman dan tetua ketiga duduk dan menyaksikan. Tidak ada yang berbicara, karena takut mengganggu Geralt. Bagi mereka berdua, terutama Walter Zeman, mereka hampir memperlakukan Geralt sebagai menantu. Usianya pas, tingkat kultivasinya bagus, bakatnya sangat kuat, dan tubuhnya memiliki kekuatan primordial Herculean Spirit, merupakan kabar baik baginya. Lagi pula, saat putrinya terkena racun dingin, dia memutuskan untuk membiarkannya membantu tanpa peduli siapa pemilik primordial Herculean Spirit itu. Tak peduli jika itu adalah pria berusia 70 atau 80 tahun dengan cacat fisik. Aku berhasil. Aku berhasil. Melihat Geralt makan, Jacob Zeman menelan ludahnya. Seperti Geralt, dia tidak minum setetes air dan makan sesuap nasi pun hingga sore tadi. Geralt makan dengan rakus. Duduk dan makanlah. Karena kontribusi Jacob Zeman terhadap kejadian ini, Walter Zeman mengangguk kepadanya sebagai kode. Aku akan keluar. Jacob Zeman tidak berani makan di depan patriark dan tetua ketiga. Dia menunjuk ke pintu dan berkata dengan suara rendah. Namun, sebelum Walter Zeman dapat melanjutkan berbicara, Geralt menarik Jacob Zeman ke kursi sampingnya.
Lihat, saudaraku. Aku tidak bisa makan dengan meja kosong di sebelahku. Maukah makan denganku? Aku, Jakob Zeman tersenyum pahit dan menatap Walter Zeman di depannya. Walter Zeman tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Setelah mengerti maksud Walter Zeman, Jakob Zeman berani mengambil sumpit dan memakan makanan di atas meja. Tapi kecepatannya sangat lambat. Hampir setiap suapan menatap Walter Zeman. Melihat tidak ada perubahan ekspresi Walter Zeman, baru dia berani makan. Geralt tidak peduli dengan etiket. Segera makanan di depan meja dilahapnya, lalu menyeka mulutnya. Paman Zhou, senior tua itu, apakah tidak ikut makan? Kamu makan saja. Kami semua sudah makan, kata Walter Zeman riang. Kalau begitu aku jadi sungkan. Geralt tersenyum, bangkit dan membawa piring makan menjauh, lalu melanjutkan makan. Beberapa saat kemudian, perut Geralt penuh dengan anggur dan makanan. Hikap, Geralt menyentuh perutnya dan cegukan. Teman kecil Geralt, makanan di sini sesuai dengan seleramu, kan? Walter Zeman bertepuk tangan. Dia mengeluarkan piring bekas makan satu persatu, lalu menyajikan teh. Tidak buruk, tapi rasanya enak. Geralt mengangguk dan menjawab. Karena seleramu cocok, Anda dipersilakan untuk datang dan makan bersama kami kapan saja mulai sekarang. Walter Zeman mengangkat secangkir teh. Paman Zhou, kamu bisa memberitahuku sekarang, mengapa memanggilku ke sini? Geralt sedikit mengernyit. Dia memikirkannya ketika makan tadi. Tetapi dia masih tidak mengerti. Yuan Tong. Tutup pintunya senyum di wajah Walter Zeman menghilang dan dia menjadi sangat serius. Ya, Jakob Zeman dengan cepat bangkit. Kamu memiliki primordial Herculean Spirit di tubuhmu, kan? Setelah menutup pintu, Walter Zeman menatap Geralt dan bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar. Geralt mengangguk. Bagaimanapun, Patwa di gua itu bisa mengetahui tingkat kultivasinya sekaligus. Tidak mengherankan bahwa orang yang lebih kuat di depannya dapat melihatnya. Saya perlu sedikit bantuan. Saya ingin Anda membantu saya. Meskipun telah diterka sebelumnya. Tetapi dengan mendengar Geralt mengaku secara langsung, menjadikan hati Walter Zeman yang keras meleleh. Tak terasa menitik air mata. Tangannya yang memegang cangkir teh sedikit gemetar. Paman Zhou, jangan ragu untuk memberitahuku. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. Geralt sedikit bingung, karena perkataan paman itu masih belum jelas. Tetapi Paman Zhou perlu menjawab beberapa pertanyaanku. Apa pertanyaannya? Ekspresi Walter Zeman menjadi santai dan alami. Paman Zhou, siapa Anda sebenarnya? Mengapa pulau ini hanya muncul selama pelelangan? Mengapa orang lain tidak bisa melihatnya ketika mereka lewat? Geralt menarik napas dalam-dalam. Akhirnya dia bisa mencurahkan pertanyaan yang telah tersimpan di hatinya selama beberapa hari. Kami memiliki banyak masalah. Mendengar kata-kata Geralt, Walter Zeman senang. Saya berharap Paman Zeman dapat membantu saya menjawab keraguan saya. Ini sangat penting bagi saya. Geralt menggenggam tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu satu persatu, nak. Nama saya Zeman Walter. Saya adalah patriark keluarga Zeman dan penyelenggara lelang ini. Adapun pertanyaan kedua Anda, sebenarnya sangat sederhana. Itu karena ada penghalang berupa energi Qi yang hakiki di sekitar Pulau Grand Drake. Begitu juga yang ada di sekitar Gunung Yuanshan. Saya akan membukanya hanya ketika pelelangan dimulai, dan menutupnya lagi setelah itu. Tentu saja Anda tidak bisa melihatnya dari luar. Walter Zeman mengangguk. Pertanyaan yang diajukan Geralt tak perlu dirahasiakan kepadanya. Dia akan menjawab walaupun Geralt tidak bertanya. Sesederhana itu. Geralt sedikit mengernyit. Tentu saja. Menurutmu seberapa rumit melakukan semua itu? Walter Zeman tertawa. Saya sudah tahu semua yang ingin saya ketahui. Paman Zeman sudah menjawab saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Geralt menegakkan tubuh dan bertanya. Aku membutuhkanmu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ketika berbicara tentang Mia, ekspresi Walter Zeman menjadi serius lagi. Dia melipat tangannya dan memfokuskan matanya pada Geralt. Paman Zeman, saya hanya seorang kultivator, dan saya tidak tahu cara mengobati sama sekali. Kalian harus datang ke dokter yang ahli. Mendengar ini, Geralt berkata sedikit tercengang. Tidak, hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Walter Zeman dengan tegas menggelengkan kepalanya. Kalau begitu Paman Zeman, bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara menyelamatkannya? Geralt menjadi tertarik. Dia melihat dari nada dan ekspresi Walter Zeman bahwa itu bukan lelucon. 15 tahun yang lalu, putri saya terdiagnosa memiliki racun dingin di tubuhnya. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya berkeyakinan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan akhirnya saya menemukannya.
Walter Zeman mengangkat kepalanya dan menatap Geralt. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan bergetar, "Paman Zeman, kamu tidak bermaksud mengatakan salah satu organ dari tubuhku akan digunakan sebagai obat, kan?" Geralt langsung menjadi waspada. "Tentu saja tidak, tapi aku butuh bantuanmu." Menurut hasil konsultasi dengan seorang dokter ahli di tahun-tahun awal, racun dingin di tubuh putriku membutuhkan primordial Herculean Spirit untuk menetralkannya. Itu akan mampu membuang racun dingin yang kejam keluar dari tubuhnya. Semua itu dapat dilakukan dengan teknik kultivasi. Walter Zeman melambaikan tangannya dan berkata dengan cepat. Dia tidak berani menakut-nakuti Geralt. Jika dia melarikan diri, akan sangat sulit menemukan kultivator lain yang juga memiliki primordial Herculean Spirit. Kalau begitu tidak masalah, Geralt menjawab. Benarkah? Walter Zeman tidak menyangka Geralt langsung setuju. Tetua ketiga yang berada di samping dalam diam sejak tadi juga ikut terkejut. Apakah ada yang salah? Silakan bawa putri Anda kepada saya. Saya akan mengeluarkan racun dingin di tubuhnya. Tetapi sebelumnya, tolong beri petunjuk kepadaku cara melakukannya. Geralt mengangguk, tetapi dia belum pernah menyembuhkan orang menggunakan energinya. Dia meminta petunjuk dari Walter Zeman untuk melakukannya. Hahaha, teman kecilku salah paham. Walter Zeman menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika sesederhana itu, aku pasti sudah memintamu langsung melakukannya. Aku tidak perlu mengamatimu sepanjang hari. Lalu bagaimana caranya? Geralt menyesap teh. Prosesnya memerlukan yin dan yang. Meskipun dia sedang berbicara tentang keselamatan nyawa putrinya, Walter Zeman masih merasa sedikit malu ketika harus mengucapkannya. Dalam istilah awam, kamu harus berhubungan seks. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.